敞开，水池里面有龙鱼。我送阿硕茶具和研磨下笔，直接给我4个字。Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam materi, mulai dari definisi. Environmental NGOs didefinisikan sebagai organisasi yang memfokuskan kegiatannya pada isu lingkungan. Menurut Reni dan Samuel, jumlahnya diperkirakan mencapai 13.000 di negara maju dan 2.230 di negara berkembang sejak tahun 1980-an. Dengan pertumbuhan yang pesat, mencerminkan kesadaran global akan kelestarian lingkungan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan manusia. Definisi lebih rinci dari Final Report tahun 2002 menyatakan bahwa ORNOP organisasi permanen individu atau kelompok yang independen dari pemerintahan. Meskipun dana bisa dari pemerintahan, asal tidak membatasi kebebasan menyatakan pandangan. Menurut Peter Willets, menekankan sifat non-profit, non-kekerasan, dan non-politik. Secara tidak langsung, NGO lingkungan internasional, organisasi non-pemerintahan internasional atau non-governmental organization atau NGO, adalah organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok yang bersifat swasta dan tidak mewakili pemerintahan negara, dan kegiatannya melampaui batas negara. NGO lingkungan internasional adalah NGO yang berfokus pada isu pelestarian lingkungan, konservasi alam, dan penanganan kerusakan lingkungan pada tingkat lintas negara atau global. Selanjutnya yaitu kriteria. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya harus benar-benar bersifat internasional, yaitu dengan maksud untuk melakukan kegiatan yang meliputi paling tidak pada 3 wilayah negara. Yang kedua yaitu keanggotaannya. Harus ada partisipasi individu atau bersama dengan hak suara penuh dari sedikitnya 3 negara. Keanggotaannya harus terbuka untuk individu atau entitas sesuai kualifikasi yang ditetapkan pada wilayah negara di mana ORNOP melaksanakan kegiatannya. Penggunaan hak suara harus sedemikian rupa sehingga tidak ada satu kelompok negara yang dapat mengontrol ORNOP. Yang ketiga yaitu struktur. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ORNOP harus menetapkan struktur formal yang memberikan hak kepada anggota untuk memilih badan-badan dan pengurus ORNOP pada waktu tertentu. ORNOP harus memiliki kantor pusat yang permanen dan menetapkan untuk keberlanjutan kegiatannya. Yang keempat yaitu pengurusan harus ada perputaran pada rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh kantor pusat dan pengurus harus berasal dari berbagai negara di mana ORNOP melakukan kegiatannya. Yang kelima yaitu keuangan. Kontribusi terbesar untuk anggaran harus berasal paling tidak yang dibagikan kepada para anggota secara efektif. Kriteria ini dari 3 negara dan tidak boleh ada upaya untuk menghasilkan keuntungan luar perusahaan bisnis internasional, rumah investasi atau kartel untuk dikualifikasi sebagai ORNOP. Yang keenam yaitu hubungan dengan organisasi lain. Bahkan jika ORNOP memiliki hubungan dengan organisasi lain, harus dibuktikan bahwa ORNOP bekerja sama secara independen dan memilih pengurusannya sendiri. Yang terakhir yaitu kegiatannya. Kegiatannya harus ada aktivitas yang nyata dalam kegiatan ORNOP tersendiri. Dasar hukum. 1. Tidak memiliki kedaulatan atau kapasitas penuh seperti negara. NGO tidak memiliki kepribadian hukum internasional penuh. Mereka tidak dapat membuat perjanjian internasional yang mengikat negara. 2. Memiliki pengakuan sebagai aktor fungsional dalam hukum lingkungan internasional. NGO memiliki kepribadian hukum internasional yang terbatas, terutama terkait mekanisme konsultasi dan partisipasi dalam organisasi internasional, kemampuan menghadiri konferensi para pihak atau CPO sebagai observer, kapasitas memberi masukan terhadap penyusunan satwa lingkungan. 3. Hak untuk berpartisipasi dalam proses internasional. Banyak konvensi lingkungan memberikan ruang lingkup kepada NGO.
4. Kapasitas mengajukan gugatan di beberapa yurisdiksi meskipun terbatas. Di pengadilan nasional, banyak negara memberikan legal standing NGO untuk menggugat kerusakan lingkungan. Di pengadilan regional seperti Europe Court of Human Rights, NGO dapat diterima sebagai pemohon. Namun, NGO tidak dapat menggugat negara di ICJ karena ICJ hanya menerima negara sebagai penggugat. 5. Pengakuan melalui soft law. Instrumen seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992 menegaskan pentingnya peran NGO dalam perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Unsur-unsur dari NGO itu sendiri yaitu yang pertama, organisasi non-pemerintahan, bersifat permanen, terdiri atas anggota individu atau kelompok-kelompok individu, memenuhi kualifikasi pada bidang yang relevan atau terkait, bekerja secara independen dan dari pengaruh pemerintahan. Dana ORNOV dapat berasal dari pemerintah. ORNOV dapat menjadikan pemerintah atau pejabat pemerintah sebagai anggotanya. Akan tetapi, dana atau keanggotaan tersebut tidak membatasi kemampuan untuk menyatakan pandangannya secara independen. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari ORNOV. Yang pertama ada World Wide Fund for Nature atau WWF, bergerak di bidang konservasi alam liar, pelindungan spesies yang terancam punah, dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam. Di Indonesia, aktif mengembangkan pembangunan secara berkelanjut yang berbasiskan masyarakat. Didirikan pada tahun 1961 dan berkantor pusat di Gland di negara Swiss. Organisasi ini dikenal luas dengan logo panda raksasanya yang melambangkan pentingnya pelindungan spesies yang terancam punah. Tujuan utama dari WWF adalah melindungi keanekaragaman hayati dunia, menjaga kelestarian ekosistem, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. WWF berfokus pada isu-isu utama seperti pelindungan satwa liar, konversi hutan, kelestarian laut, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada Greenpeace, melakukan kampanye global tentang perubahan iklim, energi fosil, kehutanan, dan pencemaran laut dengan metode advokasi, riset ilmiah, serta aksi langsung turun tanpa adanya kekerasan. Greenpeace sendiri didirikan pada tahun 1971 di Kanada, aksi dari protes anti-nuklir Amchitka, Alaska yang berkembang menjadi organisasi global di 41 negara dengan 2,65 juta pendukungnya. Markas di Amsterdam. Prinsip inti meliputi bearing witness, saksi kerusakan lingkungan, aksi langsung dan kekerasan, kontroversi damai, misi menjamin keadilan, perdamaian, berkelanjutan untuk generasi mendatang, melalui kampanye global seperti hentikan perubahan iklim, lindungi hutan purba, selamatkan samudra, tolak rekayasa genetik, hapus nuklir dan kimia beracun, dorong perdagangan berkelanjutan. Strategi mencakup laporan ilmiah, lobi pemerintah, kerjasama industri, aksi langsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peranan dalam perlindungan lingkungan. NGO membantu mengembangkan, mempromosikan, dan mengawasi pelaksanaan perjanjian lingkungan internasional. Misalnya konvensi tentang perdagangan satwa liar dan perjanjian perubahan iklim. Mereka berperan sebagai pengawas dengan melakukan investigasi, kampanye, dan tekanan publik terhadap perusahaan atau pemerintah yang merusak lingkungan, sehingga mendorong penegakan hukum dan pemberian sanksi. Selanjutnya, ada aksi edukasi dan kampanye. Penyadaran publik melalui kampanye media, pendidikan lingkungan, dan gerakan gaya hidup ramah lingkungan di berbagai negara. Aksi lapangan dan advokasi kebijakan, konservasi hutan dan laut, pemulihan ekosistem pasca bencana, kerjasama dengan masyarakat lokal, serta lobi kepada pemerintah dan organisasi internasional agar mengeluarkan atau memperketat regulasi lingkungan. Selanjutnya, keberhasilan pengelolaan lingkungan global bergantung kerjasama negara, organisasi internasional, ORNOV, perusahaan multinasional, dan masyarakat, sesuai prinsip 27 Deklarasi Rio, tentang kemitraan itikat baik untuk pembangunan berkelanjutan.
dukungan dari Preamble Stockholm Convention, atau kontribusi kurangi polutan organik persisten, European Convention atau nilai kerja ilmiah atau kultural, dan Convention on Biological Diversity atau kooperasi konversi biodiversitas. Pasca Perang Dingin, ORNOP aktif di hak asasi, lingkungan, bantuan pembangunan, fungsi termasuk kumpul atau diseminasi informasi, partisipasi negosiasi, lobby, aksi, protes, pengawasan implementasi, transparansi, dan jaringan global. Pertumbuhan dramatis dari 2 ORNOP lingkungan tahun 1953 menjadi 90 atau 1993, bagian integral global governance. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah NGO lingkungan internasional memainkan peran krusial dan tidak dapat tergantikan dalam menjaga kelestarian lingkungan global melalui advokasi, pengawasan, pendidikan, dan aksi lapangan secara langsung. Meskipun terbatas dalam kapasitas hukum formal, mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentukkan kebijakan lingkungan internasional dan mendorong tindakan nyata untuk melindungi planet kita. Pertumbuhan jumlah dan peranan ORNOP mencerminkan pengakuan global bahwa perlindungan lingkungan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah.